Nonton kita hari ini di Bincang Mitra Binaannya Bank Rakyat Indonesia. Yuk kita coba bedepor, atau buat ibu-ibunya, buat yang cewek itu merawak ya, iya. Merawak ini bedepor, dan ada banyak produk lain yang dihasilkan oleh Galeri Mak Yanti ya. Harganya sangat murah sekali. Mak, ada yang tanya VCO oil ini berapa harganya? Ini 330 ml harganya 60.000. 60.000, 330 ml itu 60.000 ya, karena minyak kelapa itu memang juga. Kalau di toko lebih mahal. Ya, banyak sekali fungsinya juga, bagus untuk kesehatan. Di toko lebih mahal. Harganya 60.000 yang 250. Agak lebih murah. Mak, tapi ada nggak orang yang misalnya datang, kan Mak Yanti juga memberikan ceramah ya? Iya. Sekaligus memberi ceramah juga, juga pengusaha ya kan, pengusaha barang seperti ini yang mungkin kita spesifik lah. Saya spesifik misalnya bercerita ada pasangan suami istri yang, Mak, ini yang mana sih Mak yang paling cocok misalnya untuk kami pengen punya anak? Ada nggak? Banyak sih, kalau untuk menjarangkan anak atau merapatkan atau melancarkan haid ya ini kita rekomendasikan. Cuman kalau Mak bisa bikin jamu yang untuk menyuburkan? Saya bilang kalau untuk menyuburkan saya belum bikin, soalnya bahannya itu susah cari. Susah carinya. Yang menyuburkan spesifik ya. Untuk menyuburkan ya. Menyuburkan ya, kapan paling kan kita mengkonsumsi kayak AUG, vitamin E. Itu lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus untuk yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki kan misalnya ini kita bicara biologi ya. Kekentalan dari sperma ya. Sperma itu kan menunjang untuk kehamilan. Dari sekian juta sel sperma yang ada, kalau jumlahnya sedikit dari itu tidak bisa menghasilkan kehamilan kayak gitu kan. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas spermanya sehingga bisa menjadi bibit-bibit yang bisa menghasilkan keturunan. Kayak gini, ini bisa ini membantu menambah ya kualitas dan kuantitas. Iya, ya kan, kualitasnya, mutunya bertambah, jumlahnya juga bertambah. Ditambah misalnya dengan madu, dengan telur bisa. Artinya sebenarnya secara spesifik Mak Yanti belum memproduksi khusus untuk kesuburan karena banyak juga jamu yang beredar di pasaran. Ini untuk jamu kesuburan, itu kayaknya bohong aja, itu hanya promosi aja. Sebenarnya yang pasti itu sebenarnya dari vitamin-vitamin itulah yang untuk menyuburkan kandungan sebenarnya. Kecuali dia memang mungkin atau kandungannya turun atau terbalik kayak gitu, maksudnya diurut kayak gitu kan. Itu lain ya, beda. Itu kasus yang berbeda ya. Artinya ada hal lain di dalam secara fisiknya dia kan. Betul. Tapi normalnya kalau memang untuk memacu menyuburkan atau apa, itu hal-hal yang kayak toge, itu memang sudah sangat baik sebenarnya itu kan. Sangat baik kayak gitu. Tapi kalau memang ada yang lain itu kita ya walau alam, karena manusia kan beda-beda kan. Cowok maupun cewek ya pasti ada yang beda-beda. Iya. Herbal ya di mana-mana ya, insya Allah pasti akan efek luar biasa, efeknya luar biasa, dan Mak Yanti membuktikan itu karena pakai herbal, ya kan? Ini sudah ngisi lagi, berarti ini ketujuh. Iya, ketujuh. Ya, pertama bagi yang untuk yang ini berarti ya. Iya, yang pertama. Sekali lagi Mak Yanti ini tidak hanya berdagang soal produk-produk di Galeri Mak Yanti, beliau juga menerima siapa tahu teman-teman semua ada yang pengen ngaji private boleh, pengen ceramah-ceramah agama juga, beliau juga boleh diundang, dan nomornya ada di bawah sini. Mau ngurut juga bisa. Kalau ada yang kesilir misalnya kan, mau jatuh atau bisa. Cowok cewek? Semuanya, kalau kesilir kan macam-macam. Ya, tapi kan cenderung kalau cewek biasanya kalau orang agak sungkan dia minta tolong. Misal kakinya, tangannya kan nggak apa-apa lah kalau cowok. Ya, artinya cowok juga, cewek juga boleh, dan urut juga boleh ya, bisa ya. Urut kesilir aja, tapi kalau urut badan capek-capek enggak, saya enggak kesilir. Urut kesilir aja. Saya jatuh misalnya. Ini belajar dari mana sih sebenarnya? Nggak tahu juga ya saya. Kok diambil semua nih? Itu loh, saya sebenarnya penasarannya yang itu tadi. Kok bisa? Mbak tidak punya keilmuan sebenarnya ya, kita belak-belakan ini. Mbak tidak punya keilmuan sama sekali. Saya tanya dari keluarga, dari ibu, dari bapak ada atau tidak, Mbak bilang tidak ada. Belajar dari mana? Buku, media-media lain, daring, dari mana info-info Mbak belajar. Kemudian Mbak racik sendiri. Takut, saya tanya nggak takut Mbak atau nanti ada apa-apa? Enggak.
Karena Mbak berkeyakinan yang namanya herbal itu tidak akan memberikan efek yang membahayakan. Betul. Ya kan? Tapi jadi saya masih bingung apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Mbak. Ini kan dimakan Mbak, dimakan, ini diminum loh. Masuk ke dalam diri orang lain. Ini, kalau saya kan masih mendingan, saya punya literatur, punya buku, punya belajar. Coba kalau Mbak jamunya di pasaran, dari mana itu belajar dari ilmunya? Ayo. Mereka nggak tahu juga ini fungsinya apa, kunyit fungsinya apa, jahe fungsinya apa, cengkeh fungsinya, kan nggak tahu. Cuman ngeracik doang. Itu lebih berani. Kalau saya, insya Allah keilmuan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengerti tentang bahan-bahan bakunya. Tapi ada nggak yang bilangin, Mbak Yanti, ada nggak? Enggak. Masa? Enggak ada. Kalau mereka, soalnya para orang tua mungkin enggak, para konsumen yakin setiap herbal itu tidak mendatangkan efek buruk dari kesehatan. Walaupun diraciknya gimana, itu belum ada yang keracunan, belum ada. Tapi tidak mesti nunggu keracunan dong baru terbukti. Tapi selama ini enggak ada, kecuali sudah terkontaminasi, sudah bisa kena bulukan atau apa ya itu. Tapi Mbak Yanti yakin bahwa apapun yang dia lakukan ini benar-benar barang-barangnya juga barang-barang berkualitas. Artinya bukan barang-barang yang memang sudah jelek atau apa, tetap sudah dijaga bagus, juga kan? Iya, bagus. Semua bahan bakunya bagus. Nggak ada yang bulukan atau buruk atau apa gitu. Mbak Yanti juga ya paham soal agama, jadi beliau juga tahu artinya kalau membuat orang lain rugi itu dosanya besar. Betul. Ya kan, walaupun itu sedikit kita membuat orang rugi kan besar. Pokoknya biar untung sedikit katanya, istilah yang penting bermanfaat dan berkhasiat gitu. Dan orang tidak kecewa gitu. Kadang orang sudah keluar duit, masa nggak ada hasil sekali, kan kita kan dosa. Nggak ada khasiat, oke. Tapi justru memberikan efek lain dari diri orang pemakai itu justru lebih berbahaya. Iya, lebih berbahaya. Makanya Mbak Yanti nggak takut soal itu terjadi. Enggak. Ya, saya lakunya sama Allah aja. Kalau itu barangnya yang halal, pertama halalan dan toiban. Kemudian dari bahan bakunya tidak mengandung bahan-bahan haram, ya, tidak mengandung kimia, ya, bukan babi saja. Bahan-bahan haram itu kan tidak mengandung kimia, tidak mengandung unsur-unsur yang seperti babi atau apa, itu nggak ada. Itu insya Allah menjadi kesehatan. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah kan suka menggunakan korma, habatus saudah seperti itu kan. Itu dari Rasulullah semua. Jadi kita cuma meniru Rasulullah cara hidup. Jadi beliau benar-benar sangat yakin dengan herbal ya. Sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua yang menonton kita di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia, untuk bagi yang berminat, yang mau pesen ya, itu boleh langsung menghubungi nomor yang ada di layar Anda. Ya, di layar Anda ada bedepor, ada merawak, ada PCO. PCO ini 330 mili, harganya 60.000, ya, kurang lebih 60.000. Kalaupun mau nego langsung nego ke beliau, jangan nego ke saya. Kemudian ada kedelai, ada lagi itu pupuk organik. Itu adalah sisa dari olahan dari produk-produk ini, tidak terbuang percuma. Dan ada kopi gendong organik. Kopi organik. Ini kemarin baru diresmikan oleh gubernur loh. Ini ya. Kata gubernur, wah ini bagus, ini ikon. Ini berapa ini? Kopi gendong. Itu 25.000. 25.000. Tuh, kopi gendong 25.000. Ya. Semua bisa dicoba. Sekali lagi saya mengingatkan semuanya karena Pak Yanti ini hadir di sini karena Bank Rakyat Indonesia. Sekali lagi ya, terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia yang telah memfasilitasi saya dan memberikan dana pinjaman sebagai untuk mengembangkan usaha saya. Terima kasih banyak kepada Bang Beri. Jadi teman-teman semua yang justru UMKM ya khususnya yang pengen mengembangkan usahanya, boleh datang langsung ke BRI, ya kan? Datang ke BRI terdekat yang ada di sekitar Anda. Susah kok, nggak susah. Sarannya nggak susah. Mbak Yanti sudah membuktikan. Ada izin dari UMKM dari kecamatan udah bisa. Berapa hari kemarin cair? 3 hari. 3 hari cair. Itu dia. Sekali lagi, tapi saya mau kembali lagi bercerita soal bedepor dan merawak ini sendiri. Berarti dua-duanya minum. Rutin sampai sekarang? Enggak, yang ini kan saya lagi hamil, nggak boleh. Ya, berarti Bapak ini, masih minum? Ini saya minum, suami minum. Ambil, tapi nggak minta terus bukan ya? Aduh, saya susah ngomongnya ini, gimana ini ngomongnya ini? Ya, ternyata ini bisa sampai sakit seperti itu. Kalau rutin,
Serius. Berarti. Kan kita wajib, namanya kita obrolan suami istri, hubungan seperti itu kan memang hukumnya wajib kan? Iya, nggak apa-apa. Dalam Kita kan fikih nggak juga boleh, ada kan? ya, fikih munakahat. Kecuali memang mereka yang belum sah, Iya. nah, itu memang tidak boleh. Tapi kalau orang yang sah justru baik. Ini kata Mbak Yanti, dia bisa setiap malam, minta setiap malam loh. Hah? Repot juga nih. Bikin saya jadi makin penasaran ini. Mbak Yanti harus tanggung jawab ya kalau saya coba ya. Tapi istrinya harus dibantu ini. Oh gitu. Ya, jadi ini kalau minum ini istrinya itu apa? Gimana ya? Saya bilang keset, terus menghilangkan lendir-lendir yang berlebihan di organ kewanitaan, terus membuat gimana ya? Puas lah gitu ya. Karena kita udah bersih dari dalamnya. Gitu. Dan memang kita tidak boleh tabu ya membicarakan hal ini karena kan ini edukasi ya, ini pendidikan khusus bagi suami istri. Bagi mereka yang sudah punya suami. Ini tips dari saya, apabila istilahnya kita sudah berumah tangga nih, jagalah diri kita, perempuan terutamanya, organ dalam tubuh kita itu. Karena waduh, godaan di luar itu Masya Allah, Subhanallah, kalau kita tidak bisa menjaga tubuh kita, terus kalau suami pulang kan, istrinya bau nih, masih pakai daster ya, misalnya bau, tubuhnya keringetnya bau, terus dideketin tuh nggak enak lah gitu ya. Ya banyak ya perempuan di luar sana yang harum, yang wangi, yang menjaga kebugaran tubuhnya. Itu bisa. Nah ini menarik menurut saya. Mak Yanti harus sedikit memberikan edukasi sedikit bahwa hubungan suami istri itu sebenarnya bukan hal yang tabu. Iya. Tapi itu juga kita juga ada lah dalam konteks dari sisi agamanya juga diajarkan. Mestinya bagaimana Mbak? Kiat-kiatnya atau strategi, tips-tipsnya agar hubungan suami istri khususnya itu lebih akrab lagi itu gimana Mbak? Jadi kehidupan berumah tangga itu tidak hanya dengan istilahnya dengan harta ya. Kita mungkin kita punya segalanya, tetapi di dalam hubungan pribadi individual antara suami dan istri itu kadang-kadang terlihat biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik, nggak ada yang spesifik, nggak ada yang membuat suami itu jadi betah di rumah. Contoh hubungan seksual antara suami dan istri. Terkadang kan suami istri ini kan malas nih ngurus diri nih, apalagi kalau baru punya anak satu, kadang sudah kelihatan tua banget, ya karena apa? Disuruh minum jamu nih sama suaminya nggak mau, terus paling gitu-gitu aja. Bagaimana dia bisa menjaga kebugaran tubuhnya ketika didekati sama suaminya? Ayah, aromanya longgar, baunya busuk gitu. Aduh, suaminya kan lebih senang cari yang di luaran gitu. Mereka tuh saling menjaga. Berarti penting gitu bagi seorang istri. Iya sangat penting. Apalagi kalau sudah diri, luar dalam. Nggak perlu kita ke klinik kecantikan yang mahal-mahal, nggak perlu. Kalau kita mengkonsumsi herbal jamu terutama, itu bikin kita awet muda. Contoh saya ini 45 tahun loh, 5 tahun. Tapi seperti 35 ya. Iya. Luar biasa loh. Berarti itu benar. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Mbak Yanti bahwa mestinya memang para istri-istri di rumah itu tidak ego. Artinya bukan berarti suaminya juga harus serta-merta menuntut istri yang memperbaiki diri. Tidak, suami juga. Artinya kan suami juga tamun. Umumnya kan biasanya istrinya agak abai. Benar ya Mbak Yanti? Iya benar. Di rumah santai saja pakai daster. Iya, aromanya bikin suami aroma itu di rumah tuh udah kayak bau ikan asin misalnya kan, atau kurang-kurang sedap seperti apa kan, itu membuat suami jadi agak males nih. Jadi kita agak males nih. Oh iya. Jadi yuk para istri, para suami juga, yuk kita sama-sama perbaiki diri. Semoga hubungan suami istrinya menjadi lebih langgeng. Dan yang lebih penting adalah kita coba minum jamu merawat atau bedepur minyak Mak Yanti. Iya, insya Allah. Perkara nanti hasilnya seperti apa ya, bagaimana kalian mau tahu hasilnya kalau belum coba? Benar nggak? Iya, harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu dan Yanti sudah mencoba. Tapi semua yang sudah pernah mencoba itu menurut beliau belum ada yang komplain. Belum ada yang komplain dan justru merasakan sensasi sensasi yang luar biasa. Makin rapat lah. Yang istri makin rapat dengan suaminya, suaminya makin rapat dengan istrinya. Jadi sama-sama makin betah di rumah. Makin betah di rumah. Luar biasa. Ada tips lain nggak, Mbak Yanti? Biar atau buat suaminya juga. Buat suami seperti apa?
Kira-kira suami juga harus misalnya ya laki-laki ya, cuma jangan tiba-tiba kadang-kadang langsung nyeruduk. Enggak juga. Suami-suami ini kan juga terkadang egois ya, egois karena kecapean bekerja mungkin saja. Kadang-kadang dia tidak bisa lagi melayani istrinya. Memang kadang-kadang istri itu kan membutuhkan juga kasih sayang dari suami atau apa. Tapi sementara dia merasakan kecapean atau merasakan kerja yang luar biasa sehingga tidak peduli lagi sama istrinya. Padahal istri udah dandan, udah wangi ya. Nah itu yang malesnya suami kadang-kadang. Ya, jangan sungkan-sungkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, bagi semua pasangan suami istri yang ada di luar sana, sama-sama kita menjaga komunikasi internal suami dan istri. Ya, pintar-pintar lah, jangan kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami egonya tinggi, gampang lah. Kan udah menikah ya, nggak perlu lagi kayak gini, jangan. Jaga keharmonisan itu. Ya komunikasikan, termasuk hubungan. Iya, itu penting. Itu sangat penting. Terkadang banyak perceraian. Banyak perceraian terjadi karena dari hubungan intim itu. Dia tidak ngomong kadang-kadang suami istri, tidak ngobrol. Dek, kamu ini misalnya bau atau tapi karena dia malu hati atau apa dia takut tersinggung atau apa dia simpen. Gini, kayak gitu. Jadi nyimpen akhirnya nggak nafsu lagi lihat istrinya. Tapi itu kalau secara agama kita boleh kan berbicara suami istri seperti itu kan? Iya, istri dan suami itu kan pakaian bagimu. Jadi mau bicara apapun, mau bikin apapun, ya terserah. Yang penting masih dihalalkan oleh agama, kayak gitu. Arti memang sudah tidak ada alasan kalau kita tuh tidak berkomunikasi. Sayang, karena kuncinya saya rasa mulainya tuh memang dikomunikasi kan? Dikomunikasi. Bisa bilang kan, jangan pakai baju merah, baju putih, kan itu kan enak kan? Ya? Atau istrinya bilang, besok jangan pakai yang itu, pakai yang lain. Gitu. Enak Bu ya. Ini jangan ketemu habis itu selesai nggak ditanya apalagi maaf ngomong kita kan manusia alhamdulillah diberi kesehatan normal kan suami istri itu kan pasti punya titiknya kan kita tidak nanya kadang-kadang nyampe nggak tadi kita nggak nanya seperti itu tapi kita egois kita abai kita udah selesai dia selesai kita abai kita nggak nanya bininya selesai atau enggak puas apa enggak itu satu makin tahun kan numpuk itu jadi menimbulkan kebosanan yang luar biasa akhirnya menimbulkan perceraian. Jadi hal-hal seperti itu mesti kita jagalah walaupun kata orang nggak perlu mahal-mahal pergi ke sini mengulur ke berjuta-juta kan perlu kita rawat aja diri kita pertama perempuan kita harus rawat diri kita dari dalam terutama dengan minum-minuman herbal seperti ini bukan saya promosi ya tapi ini memang sudah terbukti dari saya suka mengkonsumsi seperti itu ya alhamdulillah saya pun mungkin saya tidak punya bau badan yang berlebihan atau suami saya juga suka dengan saya nggak pernah bukan lagi suka nambah terus ya gitulah seperti pengantin baru aja Baik, sekali lagi saya mengingatkan bagi pasangan suami istri jangan sungkan, jangan ragu karena istri itu halalmu, suami itu adalah halalmu jadi komunikasikan apapun itu termasuk hubungan paling intim dalam rumah tangga ya, jangan sungkan karena itulah kuncinya. Lebihnya ya silakanlah Anda berdua yang lebih paham soal itu. Dan jangan lupa saya menyarankan Anda untuk mencoba produk bedepor atau merawat milik Galeri Mak Yanti. Bisa menghubungi nomor di bawah sini. Ya bisa telepon, bisa WA atau ke Facebook beliau. Ada di Facebook beliau tadi apa namanya? Aprianti Manuputi. Aprianti Manuputi atau di Instagram beliau ya.nti43553 ya itu dia. Tapi sebelum saya tutup Mak Yanti, saya ini dibatasi waktu nanti kita bisa ngobrol panjang lebar lagi. Mak Yanti, saya minta Mak Yanti memberikan motivasi lagi pada teman-teman semua untuk jauh lebih baik lah hidupnya, baik rumah tangga maupun semuanya, adik-adik semua berprestasi atau semua. Silakan Mak Yanti.
Baiklah, kepada pemirsa yang sedang menonton acara ini, inti dari sebuah kebahagiaan rumah tangga itu sebenarnya tidak susah-susah kita mencarinya. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Mau tidak kita berusaha memperbaiki diri atau kita berupaya untuk menyenangkan hati orang lain. Itu indah. Apabila kita mempunyai prinsip kita ingin menyenangkan hati orang lain, itu baik suami, baik itu tetangga, baik atau siapapun, maka hidup kita akan menjadi lebih baik dan kita akan menjadi lebih sehat, lebih berbahagia di dalam hidup ini. Itu aja. Jangan pernah bersuuzon, jangan pernah berdengki kepada orang lain, jangan pernah berprasangka buruk, terutama kepada Allah dan kepada makhluk. Itu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan oleh Mak Yanti bersama dengan produk-produknya ini di galeri Mak Yanti bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Tidak cuma bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, remaja, tua, muda, perempuan, laki-laki, semua bermanfaat. Karena itu penting. Benar nggak Mak Yanti ya? Insya Allah produk ini terus akan berkembang, terus ya maju. Ya artinya dia tidak cukup sampai di sini, pasti akan berkembang terus, produknya juga nambah-nambah. Sekian dan terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia sudah menghadirkan Mak Yanti. Semoga nanti tamu-tamu saya di Bincang UMKM Bina mitraannya Bank Rakyat Indonesia jauh lebih baik lagi. Saya Edi Junichiro, mohon pamit. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri karena masih pandemi corona. Terima kasih Mak Yanti ya. Jangan lupa ya. Terima kasih banyak kepada Bang BRI yang sudah mensupport saya. Dan itulah moto kita, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tuh, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya Edi Junichiro bersama Mak Yanti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.